Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Mei 2023. Hari Raya Pentakosta. Mari di pagi yang cerah ini saudara, mari kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita. Dan juga awali pagi hari ini saudara dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah Roh Kudus. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan 7. Dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 13. Dan Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, turunnya Roh Kudus yang kita rayakan hari ini sebagai hari raya Pentakosta, saudara, adalah hari yang dijanjikan oleh Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus berjanji kepada para murid-muridnya dan kepada kita semua, saudara. Roh Kudus hadir sebagai penolong seperti yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Roh yang akan kita terima akan membawa sebuah pembebasan, saudara. Pembebasan dari perasaan ketakutan, kecemasan, dan bahkan tindakan ekstrim pengeklusifan pewartaan. Roh Kudus memberikan kita sebuah semangat baru, penghiburan, pengharapan, dan keberanian. Sudahkah kita mempersiapkan hati kita, saudara, untuk menerima pencurahan Roh Kudus ini? Kalau kita melihat para rasul, sejak Yesus Tuhan naik ke surga, mereka semua sehati sejiwa berkumpul bersama dengan ditemani oleh Maria Bunda Yesus. Mereka berdoa, saudara, sambil menanti-nantikan akan janji Kristus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saudaraku yang terkasih, 9 hari sudah kita pun berkumpul sehati sejiwa berdoa di dalam novena Roh Kudus, saudara. Kita berdoa menantikan janji yang akan diberikan Tuhan Yesus ini. Bagaimanakah persiapan kita, saudara? Dalam penantian, kita tidak berdoa meminta berkat rezeki, ekonomi, usaha lancar, ataupun materi-materi yang lain, saudara. Tidak, saudara. Tetapi kita fokus kepada Roh Kudus. Roh penolong untuk mendampingi kita. Kita minta kepada Yesus akan 7 karunia roh, saudara. Yaitu yang pertama, saudaraku yang terkasih, kita minta roh hikmat. Agar roh ini mengajari kita menjadi orang bijak, terutama agar kita dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan kita terlepaskan dari belenggu dosa dunia ini, saudara.
Yang kedua, saudara, roh pengertian. Agar kita diterangi budi kita, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saudara, roh nasihat. Agar roh ini mendampingi kita di dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kita selalu melakukan yang baik dan benar, serta menjauhi yang jahat. Dan yang keempat, saudara, kita minta roh keperkasaan agar kita selalu dikuatkan tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Yang kelima, kita meminta kepada Tuhan Yesus, yaitu roh pengenalan akan Allah, yang akan mengajari kita untuk mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Kita akan dibimbing agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia dan dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaannya. Yang keenam, kita juga meminta roh kesalehan yang akan membimbing kita untuk terus berbakti kepada Tuhan Allah, saudara. Serta mengajari kita untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-kebaikannya. Juga berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketujuh, yaitu roh takut akan Allah, yang mengajari kita untuk takut dan tunduk kepada Allah dimanapun kita berada, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pencurahan roh ini, saudara, yang kita dambakan dan kita rindukan adalah 7 karunia roh tersebut yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bukan meminta berkat-berkat materi. Kiranya ini tidak sebatas doa kita saja, saudara. Tapi terus kita upayakan dan kita perjuangkan oleh setiap orang yang telah menerima Roh Kudus. Kita harus hidup di dalam semangat Pentakosta yang selalu dan terus-menerus memperbaharui hati dan hidup kita agar menjadi duta damai dan cinta Tuhan yang diharapkan bagi dunia dan bagi sesama kita. Hal ini tidak mudah memang, saudaraku yang terkasih. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kita tidak harus takut kalau hati dan hidup kita selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Pentakosta, Roh Allah sendiri yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita dikuatkan oleh roh itu sendiri, yaitu roh penolong yang dijanjikan oleh Tuhan kita, Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Pesan Hari Raya Pentakosta ini juga, saudaraku yang terkasih, membawa pesan bagi kita semua untuk dapat memberi damai sukacita. Karena Yesus sendiri yang memberikan kepada kita. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Disinilah panggilan dan perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita, saudaraku yang terkasih, untuk memberikan kesaksian tentang bahasa Pentakosta, bahasa saling pengertian dan perdamaian. Bahasa kasih yang membawa persatuan yang saling meneguhkan. Kita diutus, saudaraku yang terkasih, untuk menjadi pembawa damai bila terjadi kebencian. Pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan, saudara. Pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan, pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, saudara, kita diutus menjadi pembawa kebenaran.
Bila terjadi kecemasan, kita diutus menjadi pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, kita diutus untuk menjadi pembawa sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, kita diutus menjadi pembawa terang. Semangat ini, saudara-saudaraku yang terkasih, harus dimiliki oleh semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi pengikut Dia, yang telah menerima Roh Kudus. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perayaan hari Pentakosta ini, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, kami mohon. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkanlah, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahkanlah umatmu yang percaya padamu sabta karuniamu, dan curahkanlah anugerah akhir hidup, bahagia sukacita tak henti. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu selalu ya Tuhanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan hari Pentakosta. Terimalah Roh Kudus dan hiduplah dalam pimpinan Roh. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga kita. Kita mau menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.